Ya, nah ini yang tumbadi loh. Ya, tentunya. Nah, itu perintah pertama ya. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu perintah pertama tuh. Nah, ini yang tumbadi loh. Jadi dari berdiri ke duduk, di situ dia berkata, aku dizohirkan untuk menyembah. Alif, lam, mim. Makanya kalau kita lihat hijaiyah alif lam mim itu orang berdiri, ruku dan duduk. Ya, ruku dan ruku dan sujud. Ya. Nah, di situ dia berkodat Nabi, ya. Sujud ini tentunya dia sudah duduk, ya. Habis sujud duduk. Jadi dia duduk itu dia berkodat Nabi, ya. Tapi tidak berkodat Muhammad, tapi kodatnya Nabi, ya. Makanya dikatakan assalamu alaika ya ayuhana nabi wa rahmatullah. Datanglah batin bila itu menemuinya. Inilah wujud aftar tadi, ya, wujud yang nyata tadi, zohir yang nyata tadi, ya. Maka dia diperintahkan untuk menjalankan 3 perintah di situ. Pertama, atayatul mubarakatuh salawatu, ya. Pertama atayatul. Apa itu atayatul? Katanya Allah, tolong hadapkan wajahmu. Ya, tolong hadapkan wajahmu. Ya, wajahmu itu wajahku katanya. Ya, wajahmu itu wajahku. Makanya tolong hadapkan wajahku. Mubarakatuh, perlihatkan bentuk wujud itu, bahwa wujud itu adalah aku. Mubarakatuh, perlihatkan bentuk wujud itu, bahwa wujud yang bergerak pada dirimu itu yang kelihatan itu aku. Itu perintahnya. Ya, jadi ya itu wujud aku katanya. Mim bulat, ya, kepala ha, dada mim, perut, dal, kaki. Itu namanya maujud. Ya, itu namanya maujud. Perlihatkan bentuk wujud itu. Itu namanya maujud. Jadi inilah dikatakan mubarokah. Mubarokah itu wujud bentuk dia bisa menolong orang, ya, bentuknya tuh, ya. Bentuk mubarokahnya itu jasad. Jadi mubarokah ini bisa menolong orang, ya, bisa menolong orang, bisa bantu orang. Ini wujud mubarokah, ya, wujud mubarokah bagi Allah. Atau dikatakan jasad bagi Allah. Ini yang berkah. Kenapa? Jasad ini bisa menolong orang, membantu orang lain, saling menolong semua. 6830. Ya. Jadi boleh dikatakan ini rumah Allah yang bisa membantu sesama. Yang ketiga apa perintah Allah? Yang ketiga perintah Allah adalah Thoibatulillah. Apa kata Allah di situ? Sampaikan ketuhananku kepada sekalian alam. Berarti nyatakan dirimu itu adalah Robbil Alamin, atau ketuhanan sekalian alam. Nyatakan di dunia ini. Waalaikumsalam kepada kita. Nah, inilah hayat, ya, atau dikatakan hidup. Inilah yang kita salamkan ke kanan tadi dalam salat. Menerima perintah disampaikan sebelum kita sampaikan salam, kita akan menyampaikan la ilaha illallah, ya. Melihat ke hati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Pertama kita mengatakan kalau kita salam, ya. Ini ingat, ya. Kalau kita mau salam dalam sholat itu pertama kita mengatakan la ilaha illallah. Ya, kita memandang ke hati, baru kita assalamualaikum. Kum itu kita sudah ke kanan.
ya, usahakan kumnya itu jangan di tengah, ya, atau kita masih di tengah, ya. Kum itu sudah kepala kita ke kanan. Assalamualaikum, kepala kita sudah di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali, baru kita mengucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sambil kita melihat ke dalam diri kita. Baru kita mengucapkan assalamualaikum, kepala sudah ke kiri. Assalamualaikum, kum itu kepala sudah ke kiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, tapi saat kita membaca assalamualaikum itu kita mengucapkan pertama adalah la ilaha illallah, ya. Mengucapkan la ilaha illallah, baru kita mengucapkan lagi assalamualaikum. Beli dinas porsi. Tambah 10.000 tambah kuah. Sampai di rumah sampai iwak. Ya Rahman. Masa, Pak? Ya, bibir kita mengatakan assalamualaikum, dalam hati mengatakan ya Apanya? Ya kayak Man. dimatangkan dulu, direbus. Kita balik lagi ke tengah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Kumnya sudah ke kiri, baru kita mengucapkan dalam hati ya Rahim, ya, ya Rahman, ya Rahim. Lalu kita di situ bayangkan yang 3 perintahnya tadi, ya. Kita bayangkan perintahnya tadi itu. Saat kita meminta salam, kita bayangkan perintah yang 3 tadi. Pertama apa? Yang pertama adalah hadapkan wajah kita, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita artinya di situ kita harus saling membantu orang lain, ya. Saling kita menengok, makanya dikatakan dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang sholat, ya, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya, apabila mereka tidak saling melihat di antara tetangga-tetangganya, di antara saudara-saudaranya. Itu juga bisa dikatakan celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga adalah toibatulillah. Toibatulillah, bagaimana kita nyatakan kekuasaan Allah terhadap diri kita untuk sekalian alam. Ya, artinya di situ kita harus takut kepada kehendaknya, ya, kepada kekuasaan terhadap diri kita. Ya, jangan kita menampakkan kehendak kita, ya, biarkan kehendak Dia yang menguasai kita. Itu Robbil Alaminnya, kekuasaan terhadap diri kita. Ya, jadi kita harus takut kepada gerakannya, harus takut kepada kehendaknya. Jangan kita membawa kehendak kita sendiri sehingga kita mampu mencuri, mampu mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena kita mencampurkan dengan kehendak kita. Ya, tapi biarkanlah kehendaknya itu yang menguasai diri kita. Itulah sifat ketuhanan bagi dirinya, atau dikatakan kekuasaan bagi dirinya, dikatakan Robbil Alamin, atau dikatakan pada alam ini rahmatan fil alamin. Ya, kita nyatakan. Ayo balasan penolong mau Om Febri. Ya, jadi sudah paham ya. Dalam hati ke kiri ya Rahman, ya, ke kanan ya Rahman, ke kiri ya Rahim. Ya, baru kita bayangkan perintah 3 tadi dalam sholat. Makanya di situ ada perintah mubarokah, ya. Makanya kalau kita juga sholat, rajin sholat kita, tapi kalau kita tidak mampu melihat silaturahmi dengan tetangga kita, ya, tidak kita mengetahui ada yang sakit kepada tetangga kita, itu juga ditolak sholat kita, ya. Itu juga termasuk golongan-golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, makanya pentingnya kita itu sholat berjamaah di masjid, ya, biar apa? Biar kita segala info di kampung-kampung itu, di desa kita itu bisa kita tahu, ya, apalagi kepala desanya bijak. Kepala desanya mungkin dia memberitahukan, oh ini ada ini yang sakit, kalau orang-orang kampung mau jengkuk silakan gitu. Makanya masjid itu tempat bagaimana kita bermusyawarah untuk menyampaikan satu
kegiatan atau perbuatan di kampung itu. Nah, itu yang dilakukan para nabi kita dulu, Nabi Muhammad. Ya, yang lain itu yang ibu-ibu itu pada di rumah semua. Ya, makanya kebanyakan nabi kita ini dia membuat strategi perang di masjid, ya, merancang tempat berkumpulnya kita di situ, ya, bermusyawarah, ya, bermusyawarah hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan sendiri, bisa dengan seperti gotong royong atau kayak gimana. Nah, itulah manfaatnya kita sholat berjamaah, saling bersilaturahmi. Silaturahmi itulah yang menjadikan sholat kita itu memiliki derajat yang tinggi, ya. Nah, itu sahabat beriman, ya. Jadi kalau memang dekat rumah kita dengan masjid, apalah susahnya kalau kita sholat di masjid secara berjamaah. Kopi. Ya. Nah, jadi sahabat beriman, tadi kita sudah bayangkan yang 3 perintah. Nah, maka diri ini sahabat, maka diri itu sahabat-sahabat beriman, ternyata inilah yang dikatakan salawatil, ya. Nah, kenapa dikatakan salawatil? Karena di situ alif wujud pada yang berdiri ini, ya, yang berdiri tadi dia bersalawat kepada duduknya berkodat Muhammad. Makanya kalau kita melihat dan pada dasar kajian ini sahabat beriman, berdiri ini kepemilikan Allah yang bernama Qonitin, ya. Nah, berdiri itu kepemilikan Allah yang dikatakan Qonitin. Nah, makanya pedomannya pada surat Al-Baqarah itu 238. Nah, ya. Di situ dikatakan hafizu ala salawatil, ya, salati wa salatin gusto wa kumulillahi qonitin, ya. Artinya di sini kita harus peliharalah, katanya, semua sholatmu itu dan peliharalah sholat gusto, ya, karena di situ berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk, katanya. Ya, berarti dikatakan berdirilah kamu untuk Allah. Nah, jadi kalau kita sudah berdiri untuk Allah itu dikatakan khusyuk. Ya, berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk. Nah, berarti yang khusyuk itu hanya Allah yang mampu. Jadi berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Nah, itu dikatakan namanya qonitin. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh lagi merasa di situ yang berdiri ada Muhammad, ada Adam, atau ada aku. Nggak boleh lagi, nggak ada lagi sifat kepemilikan yang berdiri itu, ya. Hanyalah Allah semata di situ, ya. Nah, jadi di situ sudah nur, ya, nurullah. Nah, dia sudah menjadi nurullah, ruhaniya. Dan ada juga Rabbani, tapi dia sudah menjadi Rabbaniya. Itu sudah milik Allah semata. Ya, nah, dia ruhani tapi dia sudah kepemilikan Allah, makanya dikatakan ruhaniya. Nah, di situ ada Rabbani di dalam diri kita, sudah menjadi kepemilikan Allah, dikatakan Rabbaniya. Nah, itu sudah milik Allah semata. Begitu kita pindah ke duduk, saat kita berdiri untuk pindah ke duduk, nah, itu sudah tajalli Muhammad, ya. Jadi bukan lagi tajalli Allah. Nah, setelah duduk itu, nah, itu yang dikatakan Rasulullah, ya, Rasulullah Muhammad, ya, atau dikatakan Rasulullah. Kalau ejaan bahasa Indonesia Rasulullah. Nah, jadi kodat sirnya Allah tadi, ya, Rasulullah ini kodat sirnya Allah, ya, kodat rahasianya Allah, ya. Nah, Rasulullah ini kodat rahasianya Allah. Jadi kodat sirnya Allah tadi dia sudah maujud sebagai hayat oleh Muhammad berupa wujud Nabi. Nah, jadi kalau kodat Allah menjadi kodat Nabi itu namanya salawati, ya. Nah, makanya di situ dia bersalawatlah dia. Nah, itu yang dikatakan di Al-Baqarah tadi ayat 238 tadi, ya. Nah, ya, wasalawatin, ya. Nah,
Salati wasalawatin, ya, wasalatin. Nah, itu yang dikatakan wasalati, wasalawatin, salawati ya. Berarti bersalawatlah dia. Nah, ini yang dikatakan Al-Baqarah ayat 238 tadi. Bahwasanya hafizu alas salawati. Ya, di situ ada hafizu alas, di situ ada alas ya. Hati-hati memaknai Al-Quran. Ya, ada hafizu alas salawati. Alas itu apa? Duduk. Ya, alas itu duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alas itu duduk. Nah, jadi dia berpindah menjadi kodrat Nabi saat dia duduk tadi. Nah, itu menyampaikan amanahnya, yaitu amanah batin bila tadi. Ya, kalau masalah ruhani atau dikatakan si wujud an, nah dia sudah tenggelam kepada wujud yang mana wujud itu bernama batin bila yang akan berhadapan dengan si wujud an. Ya, nah, an ini sudah tahu kita ya, an itu wujud yang halus bagi diri kita. Yang am itu wujud zohir kita. An ya, an itu yang tidak terlihat, am itu yang terlihat. Itu batin Allah. Batin an, batin am. An ini yang tidak terlihat atau dikatakan ayan sabita atau dikatakan diri yang ada di dalam cermin. Sedangkan diri am adalah diri yang keluar dari cermin. Nah, itu am ya. Nah, an ya. Nah, itu aku, an itu batinku, am itu zohirku. Berarti zohir dan batin itu adalah aku. Ya. Nah, jadi inilah al-haqqullah ya, al-haqqullah ini ya. Dia menghadap kepada batin bilahnya Allah. Dia masuk ke dalam titik wujud ya, yang ada di dalam ruang sukuniyah tadi, di dalam ruang kosong tadi. Dia sudah di situ tuh ya, tinggal di luar yang dinamakan sifat tumbadil ya. Nah, tumbadil itu apa tadi? Menyatu sifat Tuhan berwujud Nabi, itu namanya tumbadil. Itulah yang duduk, itulah yang dikatakan duduk dalam sholat itu yang dikatakan kehidupan. Nah, itu dinamakan kehidupan. Ya, kehidupan apa itu kehidupan? Kehidupan Allah itu adalah kehidupan Ibrahimah. Ya, bukan Nabi Ibrahim ya. Ibrahim. Ya, Ibrahim. Tapi kehidupan Allah dikatakan Ibrahimah. Ya, Ibrahimah. Bukan Nabi Ibrahim. Kehidupan rahasia Allah. Ya, makanya saat Nabi kita naik ke langit ketujuh, di situ dia melihat makom Ibrahimah. Tapi banyak kalau dalam kata kiasan Nabi Ibrahim ya di atas sana. Tapi itu adalah Ibrahim atau kehidupan Allah yang rahasia. Itulah kesadaran. Ya. Bukan Nabi Ibrahim ya. Jadi seperti itu ya. Dulu kita belajar sebelum ya salam ke kanan. Dulu kita pernah belajarkan dulu ya. Dulu itu kalau kita salam ke kanan, Inani izatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inani sifatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu awal, ya. Karena kita di sini sudah naik tingkatan kita, kita mengatakan La ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah, assalamualaikum. Berubah lagi kita, naik makom lagi, bukan lagi inani, bukan lagi zat saya, bukan lagi sifat, tapi sesungguhnya akulah itu Allah. Ya, inani itu izatullah, sesungguhnya aku zat. Inani sifatullah, sesungguhnya aku juga sifat. Tapi karena naik makom kita ya dalam pemahaman yang sudah tinggi, kita ganti la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan selain aku dan Muhammad itu aku juga. Ya. Jadi sekarang kita naik ya tingkat, ya kita naik tingkat. Ingat itu sahabat beriman. Jadi kita sudah naik peningkatan lagi. Jadi apapun yang kita amalkan, ya ini karena peningkatan kita sudah naik, ya.
Ini karena peningkatan kita sudah naik, kita sudah terlalu lama di sini untuk mengaji, sahabat beriman. Nah, jadi apapun yang kita amalkan, kita wiridkan, kita zikirkan, kalau syarat utama kita bertuhan itu kodrat Allah yang paling terjaga, yang tidak ada di Asmaul Husna, itu dinamakan kesucian. Ya, mungkin kita tahu ya, Asmaul Husna itu 99. Yang tidak ada itu, yang ke-100 itu yang kesucian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita sudah tahu ya, yang 100 itu yang mana. Ya, yang itu ya, yang 100. Nah, itu kesucian. Itu hanya keakuan Allah. Ya, hanya keakuan Allah. Nah, jadi yang paling terjaga ya, kodrat Allah yang paling dijaga oleh Allah yang tidak ada di Asmaul Husna. Nah, itu dinamakan kesucian. Ya, subhanallah. Ya. Nah, kalau ruang subhanallah, kodrat kesucian ini belum terjadi, ya. Belum terjadi dan belum bertajali di dalam diri kita, sahabat beriman, maka jangan harap semua apa yang kita lakukan terjadi. Ya, kalau kodrat kesucian ini belum tersuci, sahabat beriman tidak akan bisa. Ya, marifat apapun kita lakukan tidak akan bisa masuk. Kalau diri kesucian kita ini belum kita sucikan. Ya, marifat apapun tidak akan bisa, doa apapun tidak akan bisa, tidak akan terjaga, tidak akan bisa masuk. Maka sahabat beriman, malam ini kita akan belajar bagaimana kita membersihkan kodrat Allah ini secara total. Ya, pernah saya pahamkan ya, ini saya ulang saya sengaja nih. Ya, tapi ini kelengkapannya ya, kelengkapan. Kemarin itu masih ulasan yang setengah. Ini kelengkapan. Ya. Karena kita belajar itu harus butuh pelan-pelan ya. Kita belajar itu tidak bisa langsung kita mau kuasai semuanya ya. Harus kita dipahamkan secara pelan-pelan. Ya, tidak bisa langsung kita kita memahamkan langsung semua. Ya, ini dikatakan zikir taharul total. Ya, kemarin itu saya sudah juga sampaikan. Ya, cuma itu separuh. Ya, saya tidak juga, artinya memang saya sengaja membatasi ya, karena tidak bisa semuanya. Harus butuh kita belajar sebenar-benarnya, dengan artinya semantap-mantapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini taharut total ya. Taharut total ini yang menentukan dalam diri kita. Ya, saya ulangi. Taharut total ini yang menentukan kita dalam bermarifat, kita dalam sholat, kita dalam pekerjaan apapun, ya, kita dilindungi oleh Allah. Ini satu kunci, yaitu taharut total. Jadi bagaimana kita malam ini belajar, ya? Bagaimana kita artinya membersihkan kodrat Allah ini secara total, ya, sampai merasuk pada sekalian alam dan mengisi segala rongga-rongga diri kita ini. Karena ini adalah ketentuan zikir tasbih yang sangat dalam. Jarang orang yang memahamkan begini. Ya. Jadi orang yang mendengar ini beruntunglah, ya. Beruntung yang mendengar sekarang. Karena belum tentu kita duduk pada seorang guru, sahabat beriman, mungkin 10 tahun, 20 tahun, belum tentu dia kasih ini. Karena apa? Mereka masing-masing tidak bisa memberitahukan, artinya tidak bisa mampu memberitahunya.
Ya, kadang-kadang kebanyakan kita itu mengamalkan untuk diri kita sendiri. Ya, tapi kalau dalam ajaran Islam, sesuatu apa yang kita paham, sesuatu apa yang kita sudah paham dan kita sudah lakukan, tentunya kita itu diwajibkan untuk memberi kepada seseorang yang membutuhkan. Ya, sampaikanlah itu walaupun satu ayat. Karena apa? Kita dalam hukumnya berislam, sahabat beriman, kita adalah saudara. Ya, cuma yang membedakan kita adalah derajat. Ya, membedakan kita adalah derajat. Jadi karena kita ingin semua memiliki derajat yang sama, maka kita berbagilah ilmu di sini. Makanya sahabat beriman, kenapa kita kalau kita mengumpul-ngumpul ilmu dan kita tidak menjabarkannya kepada orang lain, kenapa Allah katakan kita termasuk orang-orang yang lalai? Ya, karena memang ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu adalah milik Allah yang wajib disampaikan kepada umat. Makanya di dalam Nurullah Islam itu ada bintang dan bulan. Bintang sebagai derajat, bulan sebagai menerima ilmu dan memantulkan kepada yang ingin, artinya yang ingin membutuhkannya. Itulah bulan dan bintang. Ya, makanya kita diwajibkan berilmu dan menyampaikan. Menyampaikan ini adalah satu jenis nasihat, tapi kita di sini tidak mengatur. Ya, menerima tidak diterima. Yang penting saya sudah lepas pertanggungjawaban. Ya, karena semua manusia akan memiliki pertanggungjawaban. Ya, kenapa kamu dulu tahu? Kenapa kamu tidak menyampaikan? Ya, gitu tuh. Ya, kenapa kamu tahu ini itu tapi kamu tidak menyampaikan? Ya, sama halnya kita itu tahu ya, tahu, tapi pas kita menjadi saksi, kita tidak memberitahu. Sasarannya kita. Jadi yang menjadi saksi itulah yang sasaran, dipukul sama polisi. Ya. Padahal kita hanya menjadi saksi dalam kejadian, tapi karena kita tidak tahu, tidak mengaku, ya, akhirnya jadi sasaran kita. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa sebagai umat muslim harus miskin ilmu, ya. Jadi ilmu ini sengaja saya sampaikan, ini sebenarnya kemarin saya sudah sampaikan, ya, tapi mungkin kita di sini sudah lupa ya. Makanya sahabat beriman, jangan hanya kita mengingat, tapi kita melaksanakan. Ya, biar apa? Kalau kita melaksanakan itu tentunya tidak lupa. Ya, begitu. Makanya karena kebenaran ilmu itu adalah menjalankan. Ya, itu kalau dia masih artinya masih menyimpan, itu bukan ilmu. Ya, bukan ilmu tuh. Ya, tapi masih pemahaman. Yang dikatakan ilmu itu dia sudah hidup di dalam dirinya. Itu ilmu. Karena apa? Ilmu ini Allah. Ya, al-ilmi. Ya, sifat bagi Allah. Nah, itulah yang dia artinya, itulah yang dimaksud oleh Allah. Inilah yang dia mau oleh Allah kepada hambanya. Kebenaran itulah, atau dikatakan dalilku katanya. Ya, kebenaran itulah dalilku. Ya. Jadi sahabat beriman, karena ini adalah artinya ketentuan zikir tasbih yang sangat dalam. Kita lihat kenapa kita diwajibkan menzikirkan 4 lubang, ya. Kita ini ada 4 lubang sahabat beriman. Ya. Di dalam diri kita ini ada 4 lubang. Ya, di ubun-ubun, di hati, ya ada 4 lubang. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, kenapa kita menzikirkan 4 lubang makom bismillah itu? Ya. Karena apa, di situ ada 4 makom, ya, 4 lubang, berarti ada 4 makom. Ya, di markuba jantung juga itu ada lubang di situ, itu makom. Ya, ada makom batin, ada makom zat, ada makom nur, ada makom wujud. Jadi kalau di sini kita sudah paham, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
ini akan jadi kita lakukan, yaitu zikir tasbih, mewujudkan sekalian alam, atau kita mensucikan sekalian alam dalam diri kita ini. Ini harus kita benar-benar simak dengan baik-baik, ya. Kalau butuh kita rekor, ya. Kalau tidak simak baik-baik, terlewati sedikit, ini kerugian bagi diri kita. Jadi dengan adanya 4 kodrat tersebut, ya, 4 kodrat tersebut, bagaimana cara kita menzikirkan supaya semuanya bisa suci, sehingga kita belajar, ya, belajar cepat nyambung. Contohnya kita belajar, kita cepat nyambung pada pemahaman. Kita berdoa cepat terkabul, ya. Kita kemanapun kita dijaga oleh tubuh kita ini, dijaga, ya, karena saking sucinya diri kita, dijaga juga oleh kesucian Allah itu sendiri. Ya, kita terjaga karena kekuatan kesucian Allah. Ya, kita paham belajar, kita cepat paham, kita meminta doa, Allah cepat mengkabulkan. Karena apa? Karena kita sudah diselimuti oleh kesucian Allah tadi. Jadi kalau kita pernah belajar taharuh kolbi yang kemarin, ya, pernah kita belajar taharuh kolbi, ya. Taharuh kolbi, taharuh batin namanya. Itu baru 1, ya. Tetapi dalam tasbih ini menjadi zikrullah. Kenapa ini bersifat zikrullah? Karena ini adalah zikir taharub, ya. Tahu nggak kita di sini apa dikatakan zikir taharub? Taharub itu sesuatu yang bergerak, atau dikatakan zikir yang bergerak, ya. Jadi kalau kita harus, ya. Merinding aku. Kenapa Kak Nevi? Itu Pak Guru, jadi suaranya itu begitu, jadi aku langsung berdiri bulu kuduk. Kenapa? Bapak Bena, tolong on jawab Bapak Bena. Nggak ada apa-apa Kak Nevi, nggak, biasa aja, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok, ya. Jadi kalau kita harus kenal, ya, kita kenal dulu yang 4 ini, ya. Kalau kita belajar, ya, kita harus kenal dulu yang 4 ini. Kalau kita belajar, apa yang 4? Ya, Subhanallah itu apa? Alhamdulillah itu apa? La ilaha illallah itu apa? Allahu Akbar itu apa? Kalau kita tidak tahu bagaimana cara kita menjalankannya, betul nggak? Ya, kalau kita tidak tahu, sahabat beriman, kita tidak bisa memandang yang 4 ini. Jadi ingat, dikala kita membaca subhanallah di dalam hati atau kolbi kita melihat, ya, kita melihat subhanallah adalah saripatin nurullah, ya. Subhanallah itu adalah saripatin nurullah, nur Muhammad. Disebut dengan air subah. Air subah ini adalah air sucinya Allah, melebihi Al-Kausar dan air Zam-Zam. Ini dinamakan air subah. Air saripati daripada nurullah, nur Muhammad. Subhanallah, kita lihat di dalam kolbi, ya. Subhanallah, kita lihat di dalam kolbi. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini apa?
batin atau air suci, ya, kita naikkan. Alhamdulillah, ya, ini zatnya, batinnya. Zat batin tadi bergerak menuju ma'ani kita ini. Ma'ani yang mana? Ma'ani ini di jidat kita, ya. Nah, lihat ma'ani kita tuh. Ma'ani kita itu di jidat. Di ma'ani ini di ma'ani ini ada kodrat, iradat, samad, basar, kalam, hayat. Ya, tujuh-tujuhnya itu nur semua tuh. Ya. Itu nur semua tuh, ya. Kodrat, iradat, samad, basar, kalam itu nur semua. Nah, jadi begitu air sampai ke kening, nah di sifat ma'ani ini, maka kita menuangkan ke seluruh tubuh, masuk ke dalam kulit ini dengan la ilaha illallah. Air subah tadi yang bening tadi, seperti air embun di atas sumput di pagi hari tadi, membasahi semua tubuh kita, masuk ke dalam ujung-ujung kuku kita, seluruh kulit kita. La ilaha illallah, kita tarik nafas, baru di situ Allahu Akbar. Di saat Allahu Akbar, yang ada di situ hanya air bening dan air embun tadi, sahabat beriman. Mungkin bisa di mute apanya? Bisa di mute mikrofonnya? Punya siapa ya? Rental. Mata di saya. Yang bentuk di situ melainkan kodrat surah itu yang meliputi sekalian alam diri kita. Kita hilang di situ di saat kita Allahu Akbar di situ. Ada kita di situ, sahabat beriman. Makanya sahabat beriman, barang siapa yang bisa menghilangkan dirinya di situ, dia saya ulangi, bagaimana cara kita mentajalikan? Simak baik-baik sahabat beriman, ya. Kalau kita bisa rekor, ya, untuk kita simpan, untuk kita membersihkan diri kita, ya, dengan secara keseluruhan, karena ini penting bagi diri kita. Kadang-kadang kita masih ada hadas di dalam diri kita. Nah, hadas inilah yang kadang-kadang menjanggal, ya, mengganjal, mengajal di dalam batin kita itu. Sehingga ya, apa yang kita usulkan, kita doakan, kita munajatkan, kita marifat tidak sampai, ya. Karena ini sahabat beriman, karena ada hadas di dalam jasad kita, ya. Jadi ini harus kita benar-benar, ya, kita adakan sahabat beriman, betul-betul kita dawamkan, ya. Jangan kita hanya mendengarkan, ya. Jangan kita dengarkan, ya. Bisa kita tulis, ya, atau kita rekor, ya, sahabat beriman, bisa, ya. Ya. Nah, ini tulis, ya. Saat kita memandang, ya, memandang yang empat ini, ya, jadi ingat, jika kita membaca subhanallah, ya, di dalam hati kita melihat rasa kita di dalam subhanallah, ya, subhanallah, subhanallah, ya. Nah, kita memandang ke dalam diri kita. Memandang, sudah mantap, kita pandang ke dalam diri kita, ya. Nah, lalu kita lanjut, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, kita pandang kemana? Kita memandang kepada rasa, ya. Alhamdulillah itu zat, ya. Nah, tadi kita memandang subhanallah, kita memandang ke kolbi, memandang, ya, pandangan kita ke sana tuh. Nah, ya, subhanallah,
Alhamdulillah, ya kita merasakan di dalam ini zatnya, ya. Alhamdulillah itu zat, ya. Batin atau dikatakan zatnya atau dikatakan air suci tadi, ya. Alhamdulillah, sudah disiram tuh tubuh kita, ya. Baru kita tarik nafas, la ilaha illallah. Tarik nafasmu di situ, ya. La ilaha illallah, tarik nafas, baru kamu mengatakan Allahu Akbar. Kamu jangan lagi di situ merasa, ya. Jangan lagi kamu di situ, pokoknya di situ kamu sudah tidak ada. Ya, kalau kita tidak lagi bisa, kita ulangi lagi. Ulang lagi. Kita lakukan tadi, itu kita sudah bersih. Nah, jadi bisa juga dengan kita mengatur nafas. Kalau kita pemula, nggak usah dulu kita ngatur nafas, ya. Kalau kita pemula, nggak usah dulu kita belajar tarik nafas atau tenggelam nafas, ya. Tapi kita tarik nafas saat kita mengucapkan tarik nafas, baru kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau kita pemula. Nah, tapi kalau kita sudah biasa, kalau kita memang bisa mampu, ya, hembuskan nafas, subhanallah, ya, hembuskan nafas, subhanallah. Ini yang bagi yang mampu, ya. Jangan kita atur-atur nafas, ya. Biarkan dia. Jangan kita tahan nafas terlalu lama, ya. Jangan kita tahan nafas terlalu lama, ya. Nggak boleh. Jangan kita atur-atur, ya. Jangan, pokoknya biarkan dia yang berjalan. Subhanallah, hembuskan nafas, ya. Subhanallah, hembuskan nafas, rasa di kolbi, rasa, ya. Rasa di kolbi nih, hembuskan nafas. Tarik nafas lagi, ya. Alhamdulillah. Tarik nafas, rasakan ke dalam, ya. Tarik nafas. Saat mau keluar nafas, ya, lepaskan nafas, la ilaha illallah. Baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Pas hati itu tidak merasa lagi memiliki, itu kita sudah sampai. Walaupun itu 1 detik, ya, merasa tidak memiliki di situ walaupun 1 detik. Dengan kata lainnya, kita tidak lagi merasa di situ duduk. Ya, itu walaupun 1 detik, ya. Jadi kalau kita belum mampu lagi, kita ulangi lagi, ya, ulangi sampai kita bisa. Ya, mungkin tidak bisa malam ini, sebaiknya dengan malam-malam mungkin selesai ba'da isya, ya, ba'da isya atau sholat hajat, ya. Tapi sebaik-baiknya itu sholat ba'da isya, habis sholat isya, ya, atau sholat tahajud, ya, itu bisa, atau sebelum sholat subuh itu bisa, ya, dalam keheningan, ya. Tentunya dengan syarat isyarah tadi, ya. Jangan kita harus duduk bersila, ya, jangan duduk pakai sarung, ya, tapi kita duduk dengan
dengan tahiyat akhir, ya kita mungkin pakai celana koko, ya jangan pakai sarung, itu adab ya. Nah, kita bukan bersemadi atau kita yang lain ya. Nah, kita ini berzikir. Nah, makanya dikatakan tasbih. Tasbih itu ta itu ibadah, ya sin nas. Nah, tasbih di situ ada ba, ada ih. Nah, itu adalah pentajalian sir itu semata. Ya, ih itu adalah sir, ya, ihdina. Ya, itu sir rahasia bagi diri kita. Jadi tasbih itulah tempat perjalanan rahasia bagi diri kita. Makanya dikatakan tasbih. Tapi kalau yang tasbih dihitung-hitung, nah itu juga walau alam ya. Nah, walau alam itu mungkin amalia ya. Tapi kita tidak menjurus ke amalia ya. Nah, kita menjurus ke ibadahnya ya. Nah, kalau itu yang tasbih yang hitung-hitung itu mengagung-agungkan nama Allah ya. Nah, tapi kita tidak mengagung-agungkan nama Allah, kita mengagungkan Tuhan itu sendiri. Ya, nah, subhanallah. Ya. Kalau uposan itu ya. Ihsan itu sendiri atau batang tubuh kita ini, batang tubuh ihsan ini. Di dalamnya sudah ada Rabbani, Ruhani, dan Nurani. 3 itu di dalam, 1 di luar. Makanya dikatakan 165 ya, 165. 5 kali 6, 30. Yang 1 itu adalah diri kita atau dikatakan diri juz. Ya, yang 1 itu. Nah, yang 30 itu adalah kenikmatan di dalam diri manusia, itulah Al-Quran. Nah, makanya ihsan itu harkatnya 1, itu alif. Ya, alif itulah diri kita. Ya. Jadi kita amalkan ya. Nah, mungkin di hati kita bertanya-tanya, kenapa saya marifat kepada Allah, kenapa pandangan saya, kenapa saya tidak mampu menuju fanafilah, mematikan diri, kenapa ya selalu terganggu pikiran saya, ya selalu saja terbujuk-bujuk rayu, mungkin sholat kita, ya mungkin kenapa saya berpikiran-pikiran di luar ya saat saya sholat. Nah, itulah yang menyebabkan hadas-hadas, itulah yang menyebabkan pikiran itu ada dalam sholat ya. Makanya kalau kita menuju fanafilahnya Allah, kadang-kadang kita terganggu dengan akal ya, akal pikiran kita. Nah, itulah hadas ya. Nah, yang dikatakan hadas itu adalah sifat kemanusiaan. Ya. Nah, itu hadas bagi Allah, itu sifat kemanusiaan bagi diri kita, itu hadasnya bagi Allah. Nah, itu yang menyekutukan. Nah, Allah ini kan bukan makhluk, sahabat beriman ya. Nah, tapi kalau dia menampakkan makhluk di dalam dirinya, kepada dia itu dia menampakkan diri kemakhlukannya, itu dia sekutu, nggak mau dia. Ya. Nah, bagaimana dia kehambaan itu dirinya sendiri, ketuhanan itu juga itu untuk dirinya sendiri. Nah, ya, dia nggak mau dia kalau ada manusia di situ, makhluk. Ya, dia nggak mau. Makanya kalau kita belajar begini, kalau kita membawa kemanusiaan kita tidak akan bisa sampai. Ya, akal tidak akan bisa mampu mencernanya. Karena bukan pemahaman untuk manusia, ya, tapi pemahaman untuk Tuhan itu sendiri atau dikatakan Allah itu sendiri. Ya, nah gitu sahabat beriman ya. Nah, jadi kita dawamkan. Nah, kalau kita belum bisa, kita besok malam lagi atau mungkin satu malam itu 3 kali sampai kita benar-benar tidak merasa. Dan tidak merasanya itu walaupun cukup 2 detik ataupun 1 detik. Ya, yang penting kita sudah mampu melihat. Ya, mampu melihat tidak ada lagi diri kita. Nah, itu sudah ada tandanya. Ya, sudah ada tandanya. Nanti besok malam lagi kita biasakan. Nah, nanti disitulah Allah akan membuka tirainya pelan-pelan, ya. Nah, sesuatu yang mungkin kamu diperlihatkan apa, ya, mungkin artinya artinya pelangi. Nah, di situ sudah dimulai diperlihatkan tuh, ya, pelangi.
Ya, Abah Hazib silakan ya. Saya ijazahkan untuk kita lakukan ya, untuk kita dawamkan semua. Kita dilihatkan pelangi, butiran bintang-bintang, indah alam dalam diri kita ini ya. Sungguh luar biasa alam di dalam diri kita ini, berwarna-warni ya, berjuta-juta triliun warna di dalam diri kita ini. Ya, kalau alam-alam yang kita pandang ini tidak seberapa, ya. Alam-alam yang di luar angkasa itu yang warna-warninya itu yang pecahan Big Bang itu tidak seberapa warna-warninya dibanding warna-warni di alam diri kita ini. Ya, karena apa? Karena kita ini adalah miniatur, ya, miniatur. Untuk artinya miniatur karena karena artinya miniatur dari alam semesta ini. Kita yang menyebabkan alam semesta itu ada karena dari miniatur tubuh kita. Tapi mereka tidak ada apa-apanya banding alam kita. Karena apa? Karena kita melihat ke sana kan nggak mampu tuh ya. Ya makanya para NASA itu sampai ke bulan itu tidak ada cerita-cerita NASA sampai ke bulan, nggak ada tuh. Ya, kita hanya dibohongin sama orang luar ya. Nggak ada yang mampu ke sana. Begitulah keindahan alam semesta. Makanya luar biasa warna-warninya manusia tuh, ya, alam pada dirinya tuh ya. Gitu. Jadi subhanallah sahabat beriman ya. Akan diperlihatkan pelangi macam-macam lah ya. Akan dimulai diperjalankan di alam tanpa batas dalam diri kita itu. Ya, kalau diri kita ini sudah taharu semua ya, sudah suci ya. Jadi apa yang dikatakan Allah ya sungguhlah benar. Apa artinya apa yang dijanjikannya oleh Allah itu, apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah itu semuanya benar. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ya. Makanya kalau kita orang-orang yang sudah mendapatkan itu, kadang-kadang kita menjadikan kenangan ya. Kenangan kita simpan di memori ya. Pernah saya ini lihat ini, sungguh indah kenikmatan itu ya. Masya Allah ya. Itu sudah tandanya kita sudah mampu memperjalankan diri kita di alam itu ya. Jadi apapun yang kita alami di alam itu, di alam diri kita itu sama kita mengalami di alam sana tuh ya. Kenapa? Alam sana dengan alam di dalam diri kita itu tidak ada jauh bedanya, sama ya. Sama. Kalau kita mampu menaiki alam ketujuh di dalam diri kita, alam ketujuh juga yang tanpa batasan itu berarti kita sudah mampu melewatinya, begitu ya. Semua apa yang terjadi di dalam diri kita itu sama halnya terjadi di alam semesta itu. Ya, pemandangannya sama semua, nggak ada beda-bedanya ya. Karena apa? Mereka itulah miniatur diri kita. Ya. Semarang. Ya, harus kita mendawamkan sahabat beriman. Itulah yang paling utama. Ini ilmu yang paling tertinggi sahabat beriman. Jaringan saya hilang-hilang ini. Masya Allah. Itu duitnya mamaknya.